Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak sedikit pesepeda yang terjebak oleh sebuah ukuran ketika membeli sepeda. Membeli sepeda dengan geometri yang tidak sesuai dengan karakteristik bersepeda kita. Hal ini wajar, terutama bagi pemula, karena produsen sepeda lebih menekankan kepada ukuran yang sudah usang. Ukuran sepeda berdasarkan panjang seat tube, bahkan hanya dinyatakan dengan istilah small, medium, large, extra large, dan lebih celaka lagi, berbeda merek, berbeda pula kriteria SML. Salah satu ukuran geometri yang berperan penting dalam membentuk karakteristik sepeda adalah frame reach, frame stake, dan stand overhead. Agar Anda tidak kecewa karena terjebak membeli sepeda dengan salah ukuran, mari kita kupas lebih mendetail apa itu frame reach, frame stake, dan stand overhead. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Karakteristik sepeda. Saat ini, sepeda tidak hanya memiliki satu jenis, tetapi banyak jenis. Ada sepeda perkotaan, sepeda balap, sepeda gunung, dan sepeda touring, dan gabungan dari beberapa jenis sepeda. Apa yang membedakan jenis-jenis sepeda tersebut? Bukan bentuknya, tetapi karakteristik sepeda tersebut. Secara umum, ada 3 karakteristik sepeda, yaitu kecepatan, ketahanan, dan kenyamanan. Satu jenis sepeda bisa saja menggabungkan ketiga karakteristik tersebut dengan proporsi tertentu. Ciri utama sepeda dengan karakteristik kecepatan adalah frame dengan geometri aerodinamis. Posisi bersepeda lebih merunduk. Sedangkan karakteristik sepeda ketahanan adalah geometri sepeda dengan sudut-sudut yang landai dan wheelbase yang panjang. Sedangkan sepeda dengan karakteristik kenyamanan memiliki rancangan yang membuat posisi duduk lebih tegak. Bila kita hanya memperhatikan panjang seat tube yang diwakili oleh ukuran sepeda yang dibeli, bisa saja kita terjebak membeli sepeda dengan karakteristik yang tidak kita inginkan. Kita ingin bersepeda dengan posisi duduk yang nyaman, tidak merunduk, tetapi sepeda yang dibeli memiliki jangkauan yang panjang, sehingga posisi duduk kita harus membungkuk, walaupun sudah memiliki ukuran sepeda yang sesuai. Frame reach. Salah satu unsur geometri sepeda yang terpenting adalah frame reach. Reach adalah jarak antara puncak heat tube dengan garis vertikal bottom bracket. Salah dalam menentukan ukuran frame reach yang pas untuk kita, sepeda sulit untuk dikoreksi. Berbeda dengan panjang seat tube. Bila kependekan atau kepanjangan, bisa kita atur dengan menaikkan atau menurunkan saddle. Sedangkan bila salah ukuran frame reach, seat tube atau heat tube tidak bisa digeser. Ketika membeli sepeda baru, kita tentunya tidak ingin melakukan koreksi. Maka, langkah yang bijak adalah menentukan ukuran reach yang pas untuk kita. Tidak ada ukuran yang pasti. Berapa panjang reach yang cocok untuk kita? Karena anatomi tangan manusia tidak sama. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tetapi setidaknya ada panduan umum menentukan panjang reach yang pas untuk kita, yaitu tinggi badan 157 sampai 167 cm, jarak jangkauan 410 sampai 450 mm. Tinggi badan 167 sampai 178 cm, jarak jangkauan 430 sampai 470 mm. Tinggi badan 178 sampai 188, jarak jangkauan 450 sampai 490 mm. Tinggi badan lebih dari 182 cm, jarak jangkauan 470 sampai 510 mm. Frame stake. Frame stake adalah jarak antara titik pusat bottom bracket dengan puncak heat tube. Ukuran ini akan menentukan ketinggian relatif handlebar terhadap ketinggian saddle. Posisi handlebar sepeda balap lebih rendah minimal 5 cm dari ketinggian saddle. Posisi handlebar sepeda MTB antara 1 sampai 5 cm di bawah posisi saddle. Sepeda touring
ketinggian handlebar dan sadelnya setidaknya sama. Sepeda santai, posisi handlebar lebih di atas posisi sadel. Kalau Anda membeli sepeda dengan frame stack yang lebih tinggi dari posisi ideal sadel Anda, sedangkan Anda lebih menginginkan posisi yang aerodinamis, frame stack tidak mungkin bisa dikoreksi, karena tidak mungkin memendekkan panjang heat tube. Ketinggian sadel yang ideal adalah 109% dari panjang insim kita. Tetapi ketinggian di sini bukan tegak lurus dengan permukaan, seperti mengukur frame stack, tetapi ketinggian sadel di sini diukur sejajar dengan garis heat tube mulai dari pedal sampai permukaan sadel. Sehingga untuk mengukur ketinggian sadel tegak lurus dengan permukaan, kita harus menggunakan rumus trigonometri yang bagi sebagian kita hanya bikin rumit saja. Saya mencoba menyederhanakan rumusnya, yaitu ketinggian sadel vertikal adalah ketinggian sadel ideal dikurangi panjang crank arm dikalikan dengan 0,96. Misalnya Anda memiliki tinggi insim 780 mm dengan panjang crank arm 170 mm. Maka ketinggian sadel vertikal adalah 850,2 mm dikurangi 170 mm sama dengan 680,2 mm dikalikan 0,96 menjadi 652,99 mm dibulatkan menjadi 653 mm. Frame stack paling tinggi untuk MTB adalah 653 mm dikurangi diameter stem 28,6 mm dikurangi 20 mm sama dengan 604,4 mm dibulatkan 604. Sedangkan untuk road bike, frame stack paling tinggi adalah 574 mm. Kalau Anda akan membeli Polygon Xstrada 6 untuk ban 27,5 inci edisi 2021, pilihan frame stack yang ada adalah 593,8 mm untuk ukuran S, 599,3 mm untuk M, dan 603 mm untuk L. Ini berarti frame stack tidak bermasalah buat Anda, karena ketinggian frame stack semuanya di bawah frame stack ideal Anda. Sehingga keputusan memilih ukuran yang mana hanya mempertimbangkan panjang jangkauan yang telah dibahas sebelumnya. Untuk saya yang memiliki tinggi 165 cm dan insim 78 cm akan lebih fleksibel bila memilih Xstrada 6 ukuran S dengan frame reach 410 mm dan frame stack 593,3 mm. Karena lebih leluasa ketika setting handlebar, bisa menggunakan stem panjang atau menambahkan spacer sesuai dengan keinginan. Bila Anda merasa terlalu merunduk, tinggal tambahkan beberapa spacer ketika memasang headset, sehingga jarak antara titik bottom bracket ke atas stem mendekati 604 mm. Berbeda bila Anda membeli Polygon Xstrada 6 edisi tahun 2020, di mana frame stack hanya ada dua, yaitu 610 mm untuk ukuran S dan M, dan 615 mm untuk L. Frame stack terlalu tinggi. Efeknya, posisi handlebar akan lebih tinggi dari posisi handlebar ideal untuk MTB, yang membuat posisi duduk lebih tegak. Tetapi bila Anda lebih menyukai posisi duduk yang lebih tegak, Xstrada 6 tahun 2020 lebih ideal. Stand overhead. Ukuran geometri yang satu ini sangat vital untuk kenyamanan. Stand overhead adalah ketinggian top tube dari permukaan. Stand overhead harus dibandingkan dengan panjang insim Anda. Usahakan stand overhead lebih pendek dibandingkan panjang insim. Selisih ini dikenal dengan istilah stand over clearance. Patokan umum stand over clearance untuk sepeda MTB adalah 5-7 cm dan untuk road bike 2,5 cm. Stand overhead yang melebihi panjang insim akan membuat Anda tersiksa ketika berhenti mendadak dan harus melompat dari sadel. Kesimpulan, agar Anda tidak salah menentukan ukuran sepeda, jangan terpaku pada size yang berdasarkan seat tube length, apalagi bila hanya SML. Tetapi, fokus pada ukuran frame reach, stack, dan stand over dari sepeda yang akan dibeli.
Hindari memilih sepeda yang memiliki jangkauan lebih jauh dari jangkauan ideal Anda, dan hindari frame stake yang lebih tinggi dari frame stake ideal Anda, karena akan kesulitan ketika mau setting posisi ideal bersepeda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.